Dahulu kala, jauh sebelum nama Indonesia dikenal dunia, wilayah kepulauan ini sudah menjadi tempat tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar yang makmur dan berpengaruh. Di barat ada Kerajaan Sriwijaya, yang menguasai jalur perdagangan laut di Asia Tenggara. Dan di timur berdiri Kerajaan Majapahit, yang pernah mempersatukan hampir seluruh Nusantara. Rakyat hidup dalam budaya yang kaya. Mereka membangun candi megah seperti Borobudur dan Prambanan, dan menciptakan karya sastra serta sistem pemerintahan sendiri. Namun, kekayaan alam dan strategisnya letak Indonesia membuat bangsa-bangsa asing tertarik untuk datang. Pada abad ke-19, bangsa Portugis datang ke Maluku untuk mencari rempah-rempah, disusul oleh Belanda yang kemudian membentuk VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. VOC tidak hanya berdagang, tapi perlahan menguasai wilayah-wilayah di Nusantara. Setelah VOC bangkrut, Belanda secara resmi menjadikan Indonesia sebagai koloni selama lebih dari 300 tahun. Selama masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Tapi di tengah penderitaan itu, semangat perlawanan terus menyala. Perjuangan rakyat muncul di mana-mana, dari Perang Diponegoro di Jawa, Perang Padri di Sumatera Barat, hingga Perang Aceh yang sengit dan panjang. Masuk abad ke-20, perjuangan mulai bergeser ke jalur diplomasi dan politik. Anak-anak muda Indonesia yang belajar di luar negeri mulai memikirkan identitas bangsa. Pada tahun 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yang menyatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Penjajahan semakin ditentang. Saat Jepang datang pada tahun 1942 dan menggulingkan Belanda, rakyat sempat berharap kemerdekaan akan tiba. Tapi Jepang juga menjajah. Namun, kekalahan Jepang di Perang Dunia II menjadi kesempatan emas bagi bangsa Indonesia. Pada 12 Agustus 1945, dua tokoh bangsa, Soekarno dan Mohatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Belanda tidak mau melepas begitu saja. Terjadilah agresi militer dan perjuangan diplomatik selama beberapa tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Setelah merdeka, perjuangan belum selesai. Indonesia menghadapi tantangan lain, pergantian kepemimpinan, pemberontakan, krisis ekonomi, hingga masa reformasi pada 1998 yang menandai berakhirnya era Orde Baru. Kini, Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan lebih dari 270 juta jiwa dan ratusan suku bangsa. Sejarah panjang itu menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, penuh semangat juang, dan tidak pernah menyerah pada keadaan.